Drop it. Halo, kita bertemu kembali untuk belajar dan berdinamika bersama. Salam sehat untuk kita semua. Mari kita dalami tema kita hari ini. Tema kita bersyukur diciptakan sebagai citra Allah. Ingat, jangan terburu-buru ya. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah pencipta segala sesuatu, kami bersyukur atas segala ciptaan-Mu. Engkau telah memberikan segala sesuatu yang Kau ciptakan untuk menjamin hidup kami. Kami bersyukur atas panggilan kami untuk menjadi partner-Mu dalam merawat ciptaan-Mu. Bantu kami agar mampu menjalankan tugas panggilan kami dengan baik dan bijaksana sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Masih ingat tema kita apa? Bersyukur diciptakan sebagai citra Allah. Lihat, tujuannya apa? Diharapkan mampu melihat adanya peran, campur tangan, dan kehendak Allah dalam seluruh peristiwa hidupmu. Kalian juga diharapkan mampu bersyukur dalam situasi apapun karena percaya bahwa Allah terlibat dalam seluruh hidupmu. Sebelumnya ada pertanyaan nih. Apa itu bersyukur? Ayo, kira-kira apa jawabannya? Nah, bersyukur merupakan suatu perbuatan yang bertujuan untuk berterima kasih atas segala kelimpahan berkat dan rahmat yang telah Tuhan berikan. Biasanya, syukur diungkapkan dengan kata puji Tuhan. Puji Tuhan. Ungkapan ini sering kita nyatakan ketika sejalan dengan hal yang menggembirakan yang kita alami. Kita pasti akan mengatakan puji Tuhan. Contohnya, nih lihat nih. Puji Tuhan, saya berhasil lulus. Lulus SD ya, akhirnya masuk SMP. Atau puji Tuhan, saya sembuh dari sakit. Misalnya ada yang batuk, ada yang flu, susah ngomong, sembuh. Puji Tuhan, saya menang dalam pertandingan. Dan lain sebagainya. Teman-teman bisa menambahkan. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah, ayo, apa ya? Pernahkah kita bersyukur saat berbagai rencana tidak berjalan sesuai harapan? Pernah tidak? Atau adakah kita memuji Tuhan saat mengalami sakit, kegagalan, dan penderitaan? Renungkan pertanyaan tadi. Pertanyaan, pernahkah kita bersyukur saat berbagai rencana tidak berjalan sesuai harapan? Nah, pernah nggak ya bersyukur? Sudah merencanakan tetapi tidak berjalan. Apakah kita menjadi marah, berontak, dan kecewa? Atau kita bersyukur atas pengalaman itu dan belajar dari pengalaman itu serta berani mencoba lagi? Adakah kita memuji Tuhan saat mengalami sakit, kegagalan, dan penderitaan? Adakah kita juga menjadi marah, berontak, dan kecewa kepada Tuhan? Atau kita masih bisa bersyukur atas pengalaman itu dan mohon bantuan Tuhan untuk disembuhkan dari sakit, dibangkitkan dari kegagalan, dan diselamatkan dari penderitaan?
Coba lihat kembali pengalaman di hidup kalian selama ini. Selanjutnya, yuk kita simak kisah berikut ini. Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit kusta. Lukas 17:11-19. Tuhan Yesus dan para muridnya berkeliling ke kota-kota menyembuhkan banyak orang sakit. Suatu hari Tuhan Yesus dan murid-muridnya berjalan melewati perbatasan Samaria dan Galilea. Tiba-tiba datanglah 10 orang kusta berdiri agak jauh memanggil Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu pada imam-imam." Lalu 10 orang kusta itu cepat-cepat pergi berlari. Sangat kelelahan. Menuju kemana? Ke bait Allah, karena di sana mereka menemukan imam. Sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir, mereka menjadi sembuh. Seorang dari mereka setelah melihat diri sembuh, ia ingat kepada Tuhan Yesus. Ia kembali kepada Yesus dan memuliakan Allah. Orang itu adalah orang Samaria. Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi telah menjadi tahir? Di manakah ke-9 orang itu?" Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu Yesus berkata, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Mari kita dalami bersama kisah tadi. Lihat, dalam kisah ada 10 orang kusta mengalami karya penyelamatan Allah melalui Yesus. Mereka sembuh dari penyakit. Namun dari 10 orang tadi hanya ada 1 yang bersyukur dan kembali kepada Yesus. Dia orang Samaria. Ingat, orang Samaria. Nah, orang Samaria dulu dipandang sebagai orang kafir. Dia dipandang tidak beriman karena punya kebiasaan yang berbeda dengan orang Yahudi. Namun dia yang dianggap tidak beriman malah mampu bersyukur loh. Sebaliknya 9 orang Yahudi yang menganggap dirinya sebagai orang beriman justru tidak dapat bersyukur kepada Allah atas kesembuhan yang dialami mereka. Lihat, mereka menganggap orang lain kafir tapi malah bisa bersyukur, sedangkan mereka tidak bisa. Nah, kisah tadi menyadarkan kita bahwa tidak semua orang itu dapat bersyukur atas peristiwa hidup yang dialami. Pertanyaannya, perlukah kita bersyukur? Sangat perlu, ya. Kita hidup itu patut disyukuri. Bernafas patut juga disyukuri. Masih bisa makan juga patut disyukuri. Jadi bersyukur itu sangat perlu. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita mengungkapkan rasa syukur? Rasa syukur itu dapat diungkapkan dalam berbagai hal. Dalam doa pribadi, doa bersama, ibadat, dan lain sebagainya.
Pertanyaan selanjutnya, bagaimana mewujudkan rasa syukur itu? Bagaimana ya? Yo, siapa yang tahu? Nah, rasa syukur itu perlu diwujudkan dalam tindakan nyata. Misalnya menolong teman yang kesulitan, menjaga kesehatan tubuh diri sendiri, menjauhi tindakan yang bisa melukai diri sendiri dan orang lain, terlibat dalam gerakan pemeliharaan lingkungan di rumah, sekolah maupun masyarakat, dan berusaha hidup yang lebih baik. Kesimpulan, kita dapat menyimpulkan dari semuanya bahwa manusia telah diciptakan sebagai cipta Allah. Manusia mempunyai kemampuan untuk bersyukur. Maka dari itu, manusia itu beda dengan ciptaan lainnya. Ya, sebagai citra Allah dengan akal budi, hati nurani dan roh yang dianugerahkan Tuhan kepadanya, manusia hendaknya bersyukur. Manusia mampu bersyukur ketika dirinya terbuka. Ingat, terbuka untuk melihat, mencari dan menemukan kehendak Allah dalam peristiwa hidup. Semua manusia diajak untuk mampu bersyukur atas peristiwa hidup yang dialami. Hidup yang kita alami sesungguhnya merupakan bukti pemeliharaan dan cinta Tuhan. Kita masih bisa makan, itu bukti cinta Tuhan. Masih bisa bernafas, masih bisa bangun pagi, itu juga bukti cinta Tuhan loh. Maka selayaknya manusia tumbuh menjadi manusia yang penuh syukur kepadanya. Ayo, siapa yang belum menjadi manusia penuh syukur? Yang belum, mulailah. Yang sudah, lanjutkan. Sudah selesai teman-teman. Hore. Dan terima kasih. Tetap semangat, sehat dan luar biasa. Terima kasih sudah berkenan mendalami tema bersyukur sebagai citra Allah. Salam sehat, Tuhan memberkati. Oh, jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan.